Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi tentang paragraf. Pertama-tama, izin memperkenalkan anggota. Yang pertama, saya Raihan Al-Kifari. Perkenalkan, saya Dira Nur Azizah. Perkenalkan, saya Nova Puspa Dewi. Perkenalkan, nama saya Raka Muhammad Iqbal. Perkenalkan, nama saya Rian Kurniawan. Dan ada satu anggota kami, Calvin Rabiul Rahman, tapi berhalangan hadir presentasi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu pengertian dari paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang berisi gagasan dan kesatuan pikiran yang mengungkapkan ide pokok. Penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisnya dimulai dengan garis baru. Berikutnya ada fungsi paragraf. Yang pertama ada untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Kedua, ada untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Ketiga, untuk menandai pergantian gagasan baru. Keempat, untuk membantu membaca memahami gagasan utama sebuah karangan. Kelima, ada untuk memudahkan pengendalian variabel. Keenam, untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Terakhir, ada untuk menampung petikan pikiran atau ide pokok. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman yang lainnya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh saya bagian-bagian paragraf. Yang pertama, kalimat utama. Kalimat yang mengandung gagasan utama mengenai suatu topik yang sedang dibahas dalam sebuah paragraf. Kalimat utama menjadi acuan untuk mengembangkan suatu paragraf. Letaknya bisa di awal atau di akhir paragraf. Yang kedua, kalimat penjelas. Kalimat ini berfungsi menjelaskan kalimat utama. Kalimat penjelas mengandung gagasan penjelas yang menjelaskan suatu gagasan utama. Yang ketiga, gagasan utama. Gagasan yang dibahas dan menjadi inti dasar pengembangan di sebuah paragraf. Letak gagasan utama dapat ditentukan di awal, deduktif, di akhir, induktif, atau di awal dan di akhir, campuran. Gagasan utama menyatakan hal-hal umum yang merangkum seluruh gagasan yang ada dalam suatu paragraf. Yang keempat, ada gagasan penjelas. Gagasan yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan utama. Gagasan penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut sebagai kalimat penjelas. Yang kelima, konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada dua jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Ciri-ciri paragraf. Menurut buku Menulis sebagai suatu keterampilan berbahasa, paragraf memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, setiap paragraf mengandung makna, pesan pikiran, ide pokok pikiran, atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok keseluruhan karangan. Yang kedua, paragraf umumnya dibangun oleh sejumlah kalimat. Yang ketiga, paragraf adalah satu kesatuan ekspresi pikiran. Yang keempat, paragraf adalah kesatuan koheren dan padat. Yang kelima, kalimat-kalimat paragraf tersusun secara logis dan sistematis. Ciri-ciri paragraf. Awal kalimat paragraf ditulis dengan menjorok ke dalam, lalu berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan.
Selanjutnya berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci, serta yang terakhir beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ini jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Kalimat utama di awal paragraf bertujuan untuk mengemukakan hal yang bersifat umum terlebih dahulu. Kemudian diikuti hal-hal yang bersifat khusus. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di bagian akhir. Karakteristik paragraf induktif menyajikan penjelasan terlebih dahulu. Baru kemudian diakhiri dengan pokok pembicaraan, unsur khusus umum. Biasanya, kalimat utama pada paragraf induktif menggunakan konjungsi penyimpul antar kalimat. Seperti jadi, maka, dengan demikian, akhirnya, dan oleh karena itu. Yang ketiga, paragraf campuran atau deduktif-induktif. Adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di bagian awal dan bagian akhir paragraf. Kalimat utama dalam paragraf ini ada dua. Kalimat utama yang ada di bagian akhir paragraf merupakan pengulangan dari kalimat di awal paragraf dengan penekanan penambahan di bagian tertentu. Paragraf interaktif. Paragraf interaktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Paragraf interaktif diawali dengan gagasan penjelas sebagai pengantar, kemudian disajikan gagasan utama sebagai puncaknya. Dalam paragraf ini, kalimat-kalimat penjelas dipaparkan terlebih dahulu, lalu diikuti kalimat utamanya, dan diakhiri dengan kalimat-kalimat penjelas. Ya, berikutnya akan disampaikan oleh Raka. Selanjutnya disampaikan oleh saya jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Yang kedua, paragraf deskriptif adalah paragraf yang menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Yang ketiga, paragraf argumentatif adalah paragraf yang isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang dibuat penulis. Yang keempat, paragraf argumentatif adalah paragraf yang isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang dibuat penulis. Yang kelima, paragraf naratif adalah paragraf yang isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah, sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rian. Contoh ide pokok dalam paragraf. Contoh ide pokok dalam paragraf deduktif. Membuat diri bahagia, banyak caranya dan mudah dilakukan. Kamu bisa memulai dengan hal paling sederhana, tersenyum. Tersenyum mampu meningkatkan imunitas tubuh dan membuat pikiran menjadi rileks. Kemudian carilah udara segar yang membantu membuat rileks otak. Pikirkanlah hal-hal yang positif, termasuk kenangan-kenangan yang membahagiakan. Ingat bahwa ada banyak orang yang mempedulikanmu. Serta yang paling penting, hargai dirimu sendiri secara wajar. D pokok, cara bahagia. Kalimat pertama, cara membuat diri bahagia ada banyak dan mudah dilakukan. Deduktif. Kalimat penjelas, yaitu kamu bisa memulai dengan hal paling sederhana, contohnya tersenyum, kemudian carilah udara segar yang membantu membuat rileks otak. Ingatlah bahwa ada banyak orang yang mempedulikanmu, serta yang paling penting, hargai dirimu sendiri secara wajar. Contoh ide pokok dalam paragraf. Contoh ide pokok dalam paragraf induktif.
Terlalu memikirkan masalah akan membuat kamu makin sedih. Selain itu, alangkah lebih baik untuk fokus menyelesaikannya. Tidak perlu menggerutu yang berlebihan. Tetap semangat dan mintalah bantuan kepada orang terpercaya jika diperlukan. Jangan lupa untuk selalu berdoa atau bermeditasi sesekali guna menjernihkan pikiran dari segala masalah yang saat ini dihadapi. Itulah beberapa cara mengatasi kesedihan karena terlalu banyak masalah. Ide pokok, cara mengatasi kesedihan. Kalimat utama, itulah beberapa cara mengatasi kesedihan karena terlalu banyak masalah induktif. Kalimat penjelasnya, terlalu memikirkan masalah akan membuat kamu makin sedih. Selain itu, alangkah lebih baik untuk fokus untuk menyelesaikan. Tidak perlu menggerutu yang berlebihan. Tetap semangat dan mintalah bantuan kepada orang terpercaya jika diperlukan. Jadi kesimpulannya yaitu paragraf adalah sebuah kumpulan kalimat yang berisi gagasan dan kesatuan pikiran yang diungkapkan di buku. Paragraf sendiri mencirikan penulisannya sedikit menjorok ke dalam. Dalam paragraf sendiri terdapat 5 bagian. Yang pertama ada kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan utama, gagasan penjelas, dan juga konjungsi. Paragraf juga terdapat beberapa jenis. Jenis pertama ada paragraf deduktif, induktif, dan juga campuran dan naratif. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.